Perkenalkan, nama saya Davis dari kelas 87. Dan nama saya Anidia Zarifa atau yang lebih akrab dipanggil dengan Azia. Dan kami berdua berasal dari kelas 87. Pada kali ini kami akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana sih kegiatan siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Pinang pada hari Rabu. Yuk kita lihat. Mewawancarai salah satu siswi yang berprestasi dan juga aktif di Spensa. Tanpa membuang-buang waktu lagi, yuk simak. Yuk kita wawancara. Halo Kak Ara. Halo. Oke, maaf ya untuk mengganggu waktunya. Pada kali ini kami mau wawancarai kakak nih, karena kan kakak aktif ya di sekolah. Masya Allah, amin. Ya banyak juga prestasinya loh, sering maju ke depan. Amin. Jadi kami mau nanya nih, kan kakak nih dikenal sebagai orang yang bisa melukis, menggambar, mewarnai gitu-gitu ya. Kakak nih ada nggak yang kakak sukai selain menggambar atau melukis itu? Mungkin ada kayak sejujurnya saya suka sejarah. Jadi kalau misalnya alhamdulillahnya kemarin ada mengikuti lomba cerdas cermat tentang museum, itu kan mencakup sejarah kan. Jadi rasanya itu belajar hal yang kita suka, terus kita berlomba tentang hal yang kita suka, itu nambah energi kita. Jadi salah satunya itu yang pertama itu sejarah. Saya suka sejarah. Lalu yang kedua itu saya mungkin kadang suka main alat musik, tapi nggak begitu handal lah. Lalu saya juga suka ikut berorganisasi, bertemu orang-orang baru, bertemu orang-orang yang berprestasi baru. Jadi rasanya kalau kita bertemu orang yang sama seperti kita atau lebih, itu seperti mencharge diri kita sendiri mungkin. Nge-heal ya. Iya benar. Aktif banget ya Bun. Jadi Danis ada yang mau ditanyain? Apa yang dilakukan Kak Ara untuk mencapai prestasi sekarang? Apakah ada pengorbanannya? Pasti ada sih. Yang namanya kita berprestasi itu pasti mengorbankan sesuatu, entah itu pikiran, waktu, atau bahkan diri kita sendiri. Karena kakak jujur aja, kadang mungkin kakak merasa mental health kakak keganggu karena kakak capek, kakak stres. Karena kita nggak mungkin nggak stres karena kita belajar berhari-hari, kita ikut lomba sana sini, kita meluangkan waktu kita yang bahkan kita mungkin kayak kita pengen menikmati waktu healing, kita pengen me time, tapi kita nggak bisa. Karena apa? Karena kita harus melakukan sesuatu yang lebih penting lah, lebih urgent. Karena ya kalau misalnya kita lomba kan kita harus meluangkan waktu kita untuk latihan berhari-hari. Jadi
pasti ada yang namanya lomba itu, pasti ada pengorbanannya, baik dalam waktu, pikiran, tenaga, dan lain-lain. Keren, keren, keren. Kan kakak nih mempunyai banyak kesibukan. Gimana kakak memanage waktunya? Kalau manage waktunya misalnya gini, kakak itu kan sekolah dari jam 7 sampai jam 2 sore. Lalu jam 3 sampai jam 6 kakak lanjut les. Biasanya kalau misalnya kakak ada pekerjaan nih, kakak pasti selalu gunain waktu kosong kayak pertengahan di antara jam 2 sampai jam 3 untuk mengerjakan sesuatu. Lalu malamnya kakak lanjut, tapi kakak udah nargetin kayak di jam segini kakak udah harus tidur. Kakak tuh biasa buat planning sendiri kayak kakak di jam segini pokoknya harus siap. Kakak bikin target jam segini harus siap ini, jam segini harus siap itu. Apalagi kalau misalnya di hari libur ya. Hari libur karena orang tua kakak sendiri nggak pernah kasih kakak untuk pergi keluar main-main yang nggak jelas, yang nggak penting lah. Kecuali kalau misalnya kakak mau kerja kelompok atau yang menambah wawasan, jadi nggak apa-apa kan. Itu kalau kakak itu biasanya kayak aduh di jam segini sampai segini kakak udah harus beres-beres semua, udah harus selesai. Lalu di jam segini sampai jam segini kakak udah harus bikin ini, bikin itu, kakak melakukan hal yang kakak mau. Lalu setelah itu kakak bakal mengerjakan yang udah kakak planning tadi. Kalau udah selesai semua baru kakak ngerjain hal yang kakak mau. Atau kadang kakak mungkin kalau udah jenuh kadang scroll TikTok. Ya sih, bagus. Tadi ada pertanyaan kelewat nih, lupa kami tanyain. Jadi kan kakak tadi suka menggambar ya? Iya. Suka melukis juga. Jadi apa sih yang bikin kakak jadi suka sama dua hal itu? Kayak melukis, menggambar gitu-gitu. Sebetulnya karena kakak dari dulu pas TK itu suka aja menggambar asal-asalan. Lalu guru kakak ini kayak ngajak, ayolah Zahra, ayo ikut lomba ini. Tapi kan yang namanya anak TK pasti belum serius, apalagi kakak sendiri itu kan belum masuk ke komunitas atau les-les kayak gitu. Jadi ya masih otodidak belajarnya, masih belajar di guru yang bukan guru seni yang memang dari universitas seni. Jadi otomatis masih ala kadarnya lah ya. Jadi di situ kakak belajar otodidak awalnya. Jadi kakak emang udah kayak sering kalah, tapi kakak tuh jadi makin yakin kayak kakak harus bisa, harus kayak gini. Jadi akhirnya kakak improve sampai kakak ikut les, ikut kemana-mana. Jadi kayak kakak tuh jadi suka, ngerti nggak? Karena kita udah punya bakat dari awal, kita punya hobi. Kalau kita kembangkan, kita jadi suka. Makanya dari situ kakak tahu, oh kakak nih kalau misalnya ngisi waktu luang nih pasti menggambar. Berarti kakak nih suka sama menggambar gitu. Jadi gitu. Kak, kan kakak ini dari kelas 8, apa kelas 7 juga ini ya? Apa sih, kelas unggul ya? Kakak dari kelas 8. Nah, berarti kan dari kelas 8 itu nilai kakak kan stabil ya, dari kelas 8 sampai sekarang bahkan masih kelas unggulan. Iya. Apa sih tips and triknya? Padahal kan kakak tuh sibuk banget, kadang mungkin ada organisasi dulu sempat masuk OSIS ya, tapi tetap stabil gitu, kan banyak lomba juga. Iya, kalau misalnya kakak jujur aja sebetulnya kakak nilainya stabil, tapi rankingnya nggak stabil. Tapi menurut kakak itu hal yang wajar karena kita nggak bisa terus berada di atas. Kalau kita mau berada di atas tuh kita harus fokus di hal itu aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita banyak kegiatan seperti ini, kita itu bakal banyak terkecoh ya. Tapi kalau trik dari kakak sendiri, kalau misalnya kalian mau nilai kalian stabil, itu yang penting itu pertama paham materi. Kalau bisa, kalau guru menjelaskan, kalian banyak-banyak menjawab. Misalnya guru bertanya, atau misalnya nih guru nih pengen kalian mencontoh apa nih yang gini-gini. Nah itu kalian tuh langsung aja maju, atau kalian langsung kayak bu saya bu gitu. Itu biar pertama itu membangun kepercayaan diri kalian untuk ke depan, atau kalian itu jadi dikenal guru. Kenapa? Sebenarnya kita tuh bukan caper ke guru, tapi kalau guru tahu kita, guru tahu oh anak ini rajin, anak ini begini begitu. Kenapa? Karena penilaian guru itu nggak cuma dari nilai. Kenapa? Nilai itu bisa dicari, nilai itu bisa kita lihat di Google. Tapi kalau misalnya dari aktif rajin, guru yang melihat. Jadi menurut kakak sih sendiri sih, yang pertama kita harus aktif di kelas, kita harus rajin jawab soal dari guru, kita harus rajin berkomunikasi sama guru. Dan kalau bisa
nilainya juga distabilkan juga, kayak nilai harian, nilai ulangan. Jadi mungkin itu aja dari kakak. Nah, oke Kak, makasih ya Kak. Banyak banget tadi pertanyaannya. Nah, jadi semoga teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi tentang tips and trick yang Kak Ara berikan ya Kak ya. Jadi biar teman-teman sekalian bisa mengikuti jejaknya Kak Ara, karena Kak Ara nih emang keren banget sih. Nah, sekian ya dari kami berdua. Makasih ya Kak Ara.